Wah, ini dia nih risol yang lagi hits dan juga viral di Blok M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Dengan teteh siapa namanya? Keisha. Keisha ini teteh, mbak, atau siapa nih manggilnya? Adek. Adek, adek. Oh, adek Keisha ya. Oke, ini boleh jelasin kok ada titik-titik warna merah. Terus apa ini? Hijau. Kemudian ada yang Hitam. warna-warna Coklat. hitam nih. Ini kayak mana konsepnya? Ini apa aja ini? Untuk yang merah Aha. di varian truffle wagyu. Truffle Wagyu. Yang biru ini Aha. mayo smoked beef. Mayo smoked beef. Terus yang hitam ini apa? Yang hitam ini banana coklat. Banana. Oke, Iya. Choco banana. Mantap sekali ya kan. Ini berarti risol tapi rasanya manis gitu. Manis, yang ini manis. Oh. Spesial. Spesial gitu. Wah, mantap banget. Foodies, kamu nggak salah dengar, ini risolnya beneran punya beragam varian rasa. Di antaranya ada Choco Banana, Truffle Wagyu, dan Cheeseburger. Wih, nggak kaleng-kaleng ya, inovasi terbaru dari dunia risol nih kayaknya Foodies. Cuma udah jadi semua ya kan. Jadi kalau pesen tinggal digoreng biar panas dadakan. Betul nggak? Betul. Oke. Tapi penasaran ngomong-ngomong sebelum goreng tuh mbaknya lagi sibuk ya kan. Itu namanya Nejo Bite. Nejo Bite itu apa sih? Nejo. Iya, nejo itu not enough, just one bite. Not enough. Just Just one bite. Oh, berarti nggak bisa cuma satu Satu gigitan gigitan, gitu. iya, Jadi betul. harus berapa gigitan dong? Kalau bisa sih 100 ya. 100 gigitan. Proses masak di sini tuh dadakan Foodies, jadi yang beli tuh bisa makan anget-anget. Wih, dari looks-nya sih kayaknya lazis ya Foodies. Apakah betul not enough just one bite alias tidak cukup satu gigitan sesuai nama warungnya? Just langsung aja kita buktikan. Kita akan cobain. Ini nih, yang banana nih Foodies ya, benar-benar super crispy luarnya. Kita langsung buka. Aduh. Coklatnya benar-benar ya kan. Kita langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, benar-benar risol kekinian. Uniknya lagi, kulitnya itu benar-benar crispy garing-garing dan di dalamnya itu full dengan si banana dan juga coklatnya. Foodies, ini tuh pisangnya pakai pisang raja, jadi aromanya wangi dan rasanya yang manis ketemu sama coklatnya, jadi good combo sih. Eits, tapi tenang, ini manisnya nggak lebay, benar-benar ngeblend banget rasanya di mulut. Oke deh, next kita cobain yang gurih-gurih ya. Kita cobain yang Truffle Wagyu dulu kali ya. Yuk, gaskin Dani. Truffle Wagyu ini sebenarnya gurih ya, karena dia daging, kemudian sama si base-nya itu saus jamur ya kan. Benar-benar masih ngebul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini dalamnya, aku nggak bohong. Tuh. Kebayang nggak tuh? Daging wagyu yang sudah dihancurin, dicampur dengan si truffle-nya. Wow. Dan dagingnya itu masih berasa banget. Meskipun dia dicincang-cincang dihancurin, tapi daging wagyunya menurut aku masih cukup ketara ya. Wah, Foodies, lihat tuh isiannya nggak pakai pelit. Terus ternyata di dalamnya ada keju mozzarella-nya juga loh. Makanya isiannya makin creamy dan chewy ketika digigit. Ini saus truffle-nya juga mereka bikin sendiri Foodies. Rasanya benar-benar enak ngeblend sama wagyunya. Ditambah sama soun gorengnya nih, makin endol, kriuk-kriuk gurih gitu. Lanjut Foodies, ada yang gak kalah menarik nih. Ini dia cheeseburger. Tapi ini bukan burger melainkan risol. Wah, gimana tuh ya? Ya, kita cobain yuk. Kita langsung kasih lihat. Dalamnya benar-benar menggugah selera. Ini ada cheese-nya. Aduh. Kemudian kita kepoin ini ada dagingnya juga sih yang pasti ya. Wow. Cobain ya. Masih ngebul-ngebul. Ini cheese-nya itu
mendominasi, meskipun tidak dagingnya yang banyak, tapi cheese-nya kayaknya lebih banyak dari dagingnya. Jadi benar-benar gurih-gurih, asin, itu cukup ketara dan mendominasi rasanya. Foodies, by the way, tingkat kegaringan atau kematangan risolnya ini kamu bisa request ya. Nah, selain 3 varian rasa tadi, ada juga yang smoked beef, raw good chicken, tinggal dipilih aja foodies mau yang mana. Meski isian risolnya semua bahannya premium punya eits, tapi harga tetap receh dong foodies. Only start from 8 ribuan aja. No wonder ya sehari bisa habis sampai 400 pieces. Wadidaw. Ini dia definisi yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah, foodies, ini dia kuah creamy. Coba tuh, lihat nih foodies. Dari teksturnya aja dia kental banget ya. Ini udah pasti manis banget sih foodies, seger. Aromanya juga menggoda banget foodies. Waduh, tahu aja nih kalau lagi butuh yang dingin-dingin seger, tiba-tiba ditawarin es teler yang aromanya merinding banget. Ini bukan sembarang es teler loh ya foodies. Es teler Tam-Tam yang baru banget buka di kawasan Kalibata ini emang lagi viral-viralnya nih guys. Racikan itu bikin nagih, terus harganya mursida ulala alias receh. Eits, penasaran kan? Nah, ini dia foodies yang jadi kunciannya. Yang buat aku tuh jadi kayak penasaran itu sama es teler Tam-Tam. Mbak, kira-kira ini terbuat dari apa ya Mbak? Kenapa dia bisa sampai sekental itu tuh? Coba lihat tuh. Ya, ini terbuat dari perpaduan antara creamer dengan susu UHT, Kak. Jadi dia benar-benar full susu gitu. Wah, berarti ini emang benar-benar makanan sehat ya Mbak ya? Iya. Waduh. Cara ngeraciknya nggak sembarangan foodies, harus diurut dari yang teksturnya agak padat dan juga rapat. Selain itu, tampilannya juga diperhatiin nih foodies, biar nggak cuma rasa, looknya juga cucu cantik dan juga menarik, asik. Kasih 2 centong full ya foodies, nggak usah takut kemanisan karena krimnya sengaja dibikin less sweet agar nggak mengganggu saat disantap nanti. Foodies, aromanya tuh bener-bener langsung nyebar foodies. Pas aku nuangin ke dalam kayak gitu. Terakhir tinggal dikasih susu bubuk deh dan juga kacang sebagai garnishnya. Voila, es teler creamy original beres nih foodies. Well, tapi kalau rasa-rasanya kurang gong, boleh banget kok dikasih topping additionalnya. Kasih paham dulu nih Devri, apa aja sih? Ada topping keju, ada topping durian. Iya, betul. Itu keduanya pakai tuh suka. dua-duanya juga bisa. Langsung aja Mbak, langsung aja tambahin Mbak. Waduh, ternyata komplit ya foodies ya di sini ya. Ada duriannya, ada kejunya. Milih bahan-bahan yang benar. Duet maut durian dan keju emang nyaris nggak pernah fail ya foodies. Tapi nanti kita buktiin bareng-bareng nih. Gimana kombinasi semua-muanya ini dalam 1 cup es teler creamy. Yummy! Wah, foodies, melimpah ruah nih foodies. Keju dan duriannya itu semakin menggoda foodies. Aromanya aku udah nggak tahan banget nih foodies. Pengen nyobain, haus foodies dari tadi keliling-keliling. Ya, yolah langsung kita cicipin. Let's go! Eyalah, tahan. Masa iya es teler creamy-nya dibiarin sendirian aja? Cari temennya juga kali Skih. Wih, dimsum foodies, dimsum. Aromanya luar biasa. Menarik banget, menggugah selera. Dimsum bukan sembarang dimsum nih foodies. Nggak cuma variannya yang macam-macam kayak beef, crab, wortel, jamur, tapi juga sausnya yang kekinian nih, seperti mentai dan creamy bolognese. Nah, kalau creamy bolognese-nya udah jadi dan tinggal siram atau cucol, khusus yang mentai harus agak effort nih pakai adegan oles dan juga torch. Visual sama aromanya sih nggak bisa bohong ya guys, harus buru-buru diseluruh gitu loh. Ih, mau dong. Udah kesedot nih foodies. Susah kayaknya pakai sendok enak ya foodies ya. Tuh, siap jaga ya kameramennya ya. Ini langsung kita coba pakai sendok nih. Nih, aduk. Ini kalau aku bilang mereka tuh nggak bohong sama sekali foodies. Bener-bener creamy.
Jadi masuk ke mulut tuh bener-bener langsung lumer, manisnya itu langsung nyebar ke mulut. Terus juga yang dominan di sini rasa duriannya, Budis. Karena ada di lapisan atas, saus krimnya otomatis dominan nih foodies. Lembut, kental dengan rasa manis yang tipis. Ditambah durian yang rasa dan aromanya strong. Jadi makin kaya banget nih ya foodies rasanya. Nano-nano em. Nah, nih Budis, duriannya nih Budis. Kapan lagi makan durian pakai kuah krim ya Budis ya? Langsung aja kita cobain nih. Kalau kalian mau nyobain makan durian dengan sensasi yang baru, dengan sensasi yang berbeda, cobain deh makan durian pakai es teler Tamtam. Itu bener-bener best, juara banget Budis. Isian yang kaya, berlimpah dan beraneka nggak hanya bikin rasanya jadi dar, tapi tekstur dan sensasi makannya pun makin seru. Lembut, kenyal, legit, creamy, pokoknya mah asai. Wih, bener aja nih foodies, saus krim yang dari awal itu bikin Devri salfok emang gak sebercanda itu ya guys. Sukses memberikan signature dan bikin es teler creamy-nya beda dari yang lain. Cakep. Iya foodies, kalau mampir ke sini sempetin juga untuk cobain es teler karamelnya ya. Perbedaannya itu terdapat pada gula yang digunakan. Kalau es teler original pakai kental manis, es teler karamel menggunakan gula aren sebagai pemanisnya. Cus, tinggal dipilih aja deh tuh, mau rasa manis yang mana ya? Gaskeun. Oke Budis, nih sekarang langsung aja nih aku cobain dimsum yang aku beli tadi. Tuh, ini namanya dimsum mentai ya Budis ya. Dimsum yang disajikan fresh from the kukusan ketemu sama mentai yang lumer bleber. Mantep gak sih? Gimana Dev? Style spill dong. Dagingnya berasa banget Budis. Dagingnya berasa, terus juga rempah-rempahnya juga berasa. Mentainya di sini nggak bikin enak karena emang benar-benar creamy ya. Tuh, kayak benar-benar melted gitu di mulut, yang bikin dia jadi lebih nampol lagi itu. Rasa smoky-smoky-nya itu yang nyes banget gitu di mulut. Next, kita geser ke dimsum saus creamy bolognese yang kayaknya agak berbeza nih foodies. Teksturnya tuh kental, tapi soal penampakan agak jauh nih ya kayak saus bolognese pada pasta kebanyakan. Creamy bolognese di sini lebih mirip kayak mushroom sauce yang super duper kental dengan warna putih hingga kecoklatan. Bolognese itu kayak ada perpaduan antara keju dan apa ya aku bilangnya? Dan saus untuk pasta gitu foodies. Kalau aku rasa ya, rasanya itu lumayan agak asin dan creamy gitu juga foodies. Wih, nggak nyangka ya foodies, meski namanya street food, tapi ada juga loh tenan yang kualitas bahannya tuh premium. Es teler full susu topping melimpah, dimsum kekinian yang rasanya mewah. Wadidaw, mau banget dong. Dan soal harga, jelas dong masih cukup banget, jajannya pakai uang sisa THR kemarin, aman. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, makan ceker tapi di atas hot plate dan juga dibaluri saus pedas manis yang super panas. Wah, sekte olahan ceker kekinian kelas internasional ini. Secara berasa makan steak gak sih kan kalau di atas hot plate kayak begini? Harganya nggak nyampe 20.000 loh dan dijamin kenyang maksimal. Aduh Budis, ini lagi rame banget ya. Maaf ya Bu ya. Halo, selamat malam. Bu. Aduh, maklum ya Ihsan, ceker Hot Plate King Brother ini lagi happening abis di Solo. Anak-anak gaulnya Solo nih pada nyerbu kalau malam nih foodies. Siapa cepat dia yang dapat itu foodies. Jadi kudu standby lebih awal kalau mau icap-icip di sini. Ini kok kayaknya berbeda gitu. Biasanya kan ceker ya ceker aja gitu. Iya. Ini kan macam-macam, ada segala macam bakso-baksoan lah, Iya. sosis lah segala macam. Iya. Tapi saya tertarik sama ini, ceker hot plate. Ibu Iya. sinian biar kelihatan mukanya. Oh, Nah, oke. gini loh Bu. Ceker hot plate. Kenapa kepikiran untuk bikin ceker hot plate? Ya dulu itu kan iseng-isengnya kan pakai ini semua tau Mas. Oh, Nah, kan oh. biar Variasi. unik lah, variasi apa Nggih. ya yang belum ada gitu kan sudah Oh, oh. booming kayak ini nggih. Oh. Saya pakai tak kasih hot plate. Oh. Jadi kok semakin pada suka, semakin tertarik lah.
Wah, ide berlian mah membawa berkah ya Bu, karena dalam sehari bisa menjual hingga ratusan porsi. Para pecinta yang garing-garing yuk monggo pilih varian goreng nih. Terus buat kamu yang pengen sensasi kenyal-kenyal lembut, bisa banget cobain yang varian bakarnya. Selain ceker, varian yang lain juga wajib diambil nih foodies. Ada bakso, ada sosis, dumpling ikan, dan juga lain-lain. Jajan kenyang nih judulnya. Aduh, ini berarti sekarang prosesnya adalah dibakar dulu. Setelah dibakar nanti baru dicelup gitu ya, Mas? Iya. Oh. Boleh saya ngipas nggak? Siap. Oke, siap. Budis. Kali-kali ya jadi tukang kipas-kipas gini, Mas. Mas panas nggak? Berhubung cekernya udah direbus, jadi bakarnya nggak usah terlalu lama ya foodies. Bakarnya masih pakai arang nih, jadi wangi smoky-smokinya tuh ketara banget. Duh, dicampur dengan saus stick ala ceker hot plate King Brother, bakalan jos gandos ini foodies. Oke, ini digunting-gunting? Ya. Oh, kenapa? Ya, bumbunya resep. Oh, biar nanti pada saat dicelup bumbunya ngeresep gitu ya. Ceker yang udah dikoyak-koyak ini wajib dicelupin dengan bumbu kecap yang sudah dicampur dengan rempah-rempah. Lanjut dibakar lagi sekitar 3 menit hingga bumbunya merata sempurna ke bagian terdalam. Main celup aja nih. Udah? Langsung di jembreng lagi. Dari aromanya sih bumbunya meyakinkan ya foodies ya. Meski bumbunya cenderung manis, kamu bisa request tambahin sambal cabai rawit yang super pedas ya foodies. Nah kalau Isan sih so pasti demen nih yang spicy ya kan? Ini cabenya langsung dioles? Ini pedas nggak? Pedas banget? Pedas mana sama mulut saya? Aduh kayaknya pedas itu aku naruhnya. Duh, cabai rawit dengan tambahan bawang segar dioles-olesin ke ceker bakar. Wih, benar-benar bikin salfok ya, pengen ditakis. Semuanya langsung taruh sini. Oh gitu, naruhnya kebalik. Ini sudah punyanya orang keturunan. Oke. Udah gitu dituang? Oh, pakai kuahnya ini. Jadi begitu foodies. Rame betul foodies. Di sini bener-bener rame. Iya pedas, tadi udah dikasih cabe. Tadi udah dikasih. Nggak usah, udah makasih. Wadidaw, ceker hot plate udah jadi nih foodies. Terus segera disantap lah pas lagi ngebul-ngebul begini ya kan, biar makin lazis pas masuk ke mulut. Buat kamu yang pengen jajan nih, hayo lacus langsung kesini aja. Start bukanya dari jam 5 sore hingga sehabisnya ya. Tapi tolong nih jangan pakai telat, karena beneran pada rela antri loh buat merasakan nikmatnya seporsi ceker hot plate di sini. Tuh foodies ya, bisa kelihatan kan asap-asapnya tuh. Makanya dia dipakein hot plate ini, dia menjaga keangetannya gitu. Apalagi dengan suasana di sini di alun-alun kota Solo ya. Alun-alun Surakarta. Ini kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Cekernya empuk udah gitu, sausnya ini dia itu kayak gurih, manis. Kalau aromanya ya tadi kan dibilang ibunya pakai saus stick kan ya. Ya benar, jadi kayak aromanya tuh kayak kita makan steak-steak gitu. Terus juga ya aroma-aroma barbecue gitu, jadi satu. Ditambah tadi kan aku minta level 3, jadi agak-agak pedes-pedes gitu foodies. Tapi itulah dia bikin makin nikmat. Cekernya tuh lembutnya pas, terus rasa manis pedesnya tuh gak lebay. Mantra alias mantap terasa. Karena dia dibakar dan dia dibakarnya pakai areng, jadi memang ada sedikit aroma-aroma smoky-nya. Aroma-aroma asapnya tuh keluar dari cekernya ini. Dan ini ada sensasi burning-burningnya ini loh. Tadi ada pada saat aku makan di ceker yang pertama, itu ada kayak yang kebakar gitu, jadi bikin sensasi kayak ada krenyes-krenyes bakaran gitu. Ya. Gak tahan deh foodies, udah di-spill nih sama Isan ya kan. Rasanya nikmat mantap, kalau udah sekali coba pasti mau lagi dan mau lagi nih. Oke deh Isan, coba dong sekarang kamu senggol yang varian goreng ya. Sekarang kita cobain yang goreng.
Jadi dia kayaknya tuh kayak dibalut pakai telur gitu, kayak digoreng pakai telur gitu. Jadi dicelup ke telur. Kalau tadi dicelup ke saus barbecue, kalau ini kayaknya dicelup ke telur deh, Foodies. Jadi kita cobain aja. Bener. Ini dicelup ke telur. Jadi sensasinya tuh kayak makan ini loh, Foodies. Kalian kalau suka makan telur gulung, awal masuknya itu kayak gitu, kayak telur gulung gitu rasanya. Ya karena memang luarnya telur ya. Terus ini dikasih saus barbeque-nya, saus sticknya itu, ya. Itu bikin dia juga kayak rasa. Jadi dari setelurnya tadi ini udah ada gurih-gurih asin-asin gitu. Ditambah sausnya itu makin kayak lazis. No peres-peres club ya Foodies, kalau ini tuh benar-benar nendang banget rasanya di lidah. Ihsan aja lahap banget tuh makannya. Just yang mau jajan langsung aja mampir ya ke Ceker Hot Plate King Brother di kawasan Alun-Alun Kidul, Surakarta. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Kalau Indonesia punya sate, Iran ada Jaeger nih Foodies. Katanya nih meski bumbunya sederhana, tapi rasanya istimewa. Foodies, ini dingin banget Foodies. Kota Isfahan Iran ini makin malam makin rame. Yang jualan souvenir, yang jualan makanan banyak banget Foodies. Tahu nggak ini 1 derajat Celcius, ini dingin banget Foodies. Wow, cuacanya 1 derajat Celcius aja dong Foodies. Kebayang nggak sih dinginnya kayak mana? Kira-kira sedingin sikap dia nggak sih? Ini kita ambil nih, ini kalau di sini namanya Jaeger Foodies. Kalau di Indonesia namanya sate. This is in Indonesia sate. Thank you. Banyak banget, pinter banget ini yang jualan. Bisa aja ya Foodies, si ibunya mah jualannya dikeluarin semua dong Foodies, biar diborong tuh sama si Adel paling keliling dunia. Sikat semua Del. Panas guys. Tapi karena ini cuacanya dingin banget, 1 derajat Celcius, jadi panas-panas kayak gini nggak berasa. Ini jadinya anget Foodies. Hitung-hitung anget. Simple banget. Masaknya cuma dikasih sama garam. Gak dikasih bumbu apapun. Kita lihat rasanya kayak gimana Foodies. Wow, pas banget ya Del, dingin-dingin gini makannya Jaeger alias sate khas Persia. Ulala. Kalau dari aromanya nih Foodies, ini wangi banget. Cuman kalau di Iran nih satenya tuh dibungkus sama yang namanya roti. As always, makan di Iran nggak pakai roti namanya belum makan Foodies. Jaeger itu adalah sate ati Foodies, entah itu hati ayam ataupun hati kambing. Nah di Iran dan Turki, Jaeger ini terkenal banget. Makanya gak heran kalau di setiap sudut di negara Iran pasti ada yang jualan Jaeger. Nah, kalau di sini makan nggak ada sambal, nggak ada kecap Foodies. Dia cuman makannya sama garam sama lada doang. Udah kayak zaman dulu Foodies. Ini tadi saya pesen banyak banget. Ada liver ayam, ada livernya kambing, ampela, ada sayap nih, ada paha. Sama halnya kayak sate, Jaeger dimasak dengan teknik sederhana Foodies, yakni dipanggang pakai arang, lalu diberi sedikit garam dan perasan jeruk nipis. Looks so yummy. Biar seger. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun nggak ada sambal, nggak ada kecap, tapi ini rasanya enak. Cuman pakai garam doang, sama pakai lada. Ini asli enak. Tapi jangan salah, justru kesederhanaan inilah yang membuat Jaeger begitu nikmat. Paha atinya nggak ada amisnya, karena udah dicuci bersih, bener-bener higienis, terus dimasukin ke kulkas, jadi nggak bersih gitu. Dibakarnya sebenarnya bakar biasa aja, cuma dikasih garam doang, tapi ini rasanya enak gitu. Selain Jaeger atau sate ati, ini biasanya restoran menyediakan sate paha ayam, sate sayap ayam, gaji atau lemak, tomat, jamur, dan lain-lain. Pokoknya semuanya dipesan itu sama si Adel nih Foodies.
pakai daun kemangi, pakai bawang bombay, pakai garam, pakai lada. Ayamnya meskipun nggak diungkep, tapi ini matang sempurna Foodies. Nggak ada darahnya, bersih dan fresh, nggak ada bau amis sama sekali. Ini enak. Untuk melengkapi cita rasa jegar atau sate hati khas Iran ini, biasanya makannya pakai roti hangat nih Foodies, seperti sangak atau lavas, macam roti tipis begini nih Foodies. Nah kalau ini artinya utuh, besar kayak gini, rasanya kayak gimana ya? Nah artinya setengah matang, tapi nggak ada darahnya, ini mantap ya. Rasanya sama, asin gurih semuanya, karena cuma dikasih garam doang sama lada doang. Sebenarnya street food di Iran tuh banyak loh, terutama di kota Isfahan. Tapi kadang taste atau cita rasanya agak kurang cocok ya sama lidah-lidah kita nih Foodies orang Indonesia. Jadi harus benar-benar dipilih, dan dipilih. Dagingnya gurih banget. Dagingnya enak banget, gurih. Biar balance. Rasanya dikasih yang seger-seger, yang fresh, dikasih tomat. Ternyata Foodies, tomat itu kalau dibakar rasanya makin enak asli. Untuk harga-harga makanan di Iran itu beneran recehnya nggak kaleng-kaleng. Secara kan currency atau nilai mata uangnya aja lebih rendah dari rupiah Foodies. Untuk harga satu tusuk jegar ini kalau dirupiahin dimulai dari 3.000 aja sampai 5.000-an only. Nah, receh kan? Mirip lah kayak harga sate di Indonesia. Ini cobain jamur, kayak jamur kancing gitu, tapi ini ukurannya gede. I like it. Jamurnya setengah mateng, tapi rasanya enak asli. Asin gurih, enak. So, buat foodies yang mau ke Iran kali ini, jangan lupa cobain jegar atau sate hati khas negeri Persia ini. Yes, lokasinya ada di Sharberg Plaza, kota Isfahan, provinsi Isfahan, Iran. Bukanya dari sore hari ya, hingga jam 1 pagi dini hari. Sip! Terus saksikan Makan Receh Foodies, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan Foodies.